Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part ke-46 untuk kompetensi sosiokultural ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Anda sedang terburu-buru untuk berangkat kerja karena ada berkas yang harus segera diserahkan pada atasan pagi ini. Namun di tengah perjalanan Anda melihat seorang tua terjatuh dan terlihat tidak sadarkan diri. Sikap Anda? Kita melanjutkan perjalanan saja karena berkas tersebut sangat penting. Ini berhenti sejenak untuk memastikan ada orang yang menolong baru melanjutkan perjalanan. Tidak segera berhenti dan menolongnya meskipun itu akan membuat saya terlambat datang. Ini juga menelepon atasan bahwa Anda akan datang terlambat dan menolong lansia tersebut. Ini juga kurang sesuai. Yang betul adalah E ya. Segera menelepon ambulan dan meminta bantuan dari orang sekitar baru melanjutkan perjalanan. Ini yang paling tepat. Ya. Jadi ada sikap empati dan simpati pada kesulitan orang lain, ada sikap yang diperlukan seorang pegawai dalam pelayanan. Meski demikian, sikap ini juga harus disertai dengan sikap bijak dan bertindak sesuai kemampuan diri. Ya, jadi kalau misalnya ada kebakaran, kita otomatis panggil damkar. Ya. Hal kecelakaan kita panggil ambulan. Seperti itu. Itu sikap yang bijak dan sesuai kemampuan diri. Next, Anda terkenal sebagai karyawan yang mudah bergaul di kantor Anda. Jika ada rekan kerja yang berbeda daerah dan memiliki cara bicara yang unik, sikap Anda, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu dan tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Ya. Saya akan berteman dengannya jika rekan lainnya juga senang. Ya. Saya akan mencari tahu karakternya dari rekan lain yang sedaerah dengannya agar lebih mudah beradaptasi. Ini juga kurang tepat. Saya akan meminta rekan lainnya untuk bersikap seperti budayanya agar rekan dapat beradaptasi. Ya, saya akan mengajak rekan lain untuk bersikap ramah dan tidak segan membantunya dalam bekerja. Ini kurang ya, yang sesuai adalah kita perkenalan dulu ya. Jadi ketika sudah perkenalan nanti akan lebih akrab dalam pekerjaan. Ya, jadi di sini adalah menghormati kebudayaan dan karakter yang dimiliki seseorang, menunjukkan sikap Anda yang penuh empati pada keberagaman. Karena itu, jika menemukan Anda memiliki budaya yang berbeda, cara bicara yang unik adalah mengenalkan diri terlebih dahulu dan tertarik untuk mengenal lebih. Saya tertarik dengan budaya yang dibawa teman saya. Ya. Next, soal nomor 3. Dalam suatu diskusi kelompok, setiap peserta diizinkan untuk memberikan opini yang terkait rencana pengembangan perusahaan selama hal yang disampaikan menguntungkan perusahaan dan tidak bertentangan dengan visi misi perusahaan. Sebagai anggota diskusi, menurut Anda opini yang sebaiknya disampaikan adalah opini yang meliputi banyak hal yang di luar tujuan diskusi. Jelas tidak. Mengusung kepentingan salah satu pihak, tidak mengancam solidaritas, tidak mengutamakan kepentingan umum dan tidak menyinggung sara. Nah ini. Tidak memaksakan pendapat dan menyampaikan dengan sopan. Nah, yang tepat adalah yang D ya. Jadi ketika kita menyampaikan opini itu ya harus mengutamakan kepentingan umum dan tidak menyinggung tentang hal-hal yang sara. Ya, next. Salah seorang anggota tim Anda yang berbeda agama dengan Anda mengalami musibah yang menyebabkan salah satu orang tuanya meninggal. Ketua divisi meminta Anda untuk mewakili divisi memberikan belasungkawa dalam acara keagamaan rekan tersebut. Sebagai seorang rekan kerja, sikap Anda meminta atasan untuk meminta rekan lain yang seagama, ini juga kurang. Menelepon untuk menyatakan rasa belasungkawa dan memohon maaf tidak bisa hadir, dan juga kurang sopan. Hadir sebentar saja, menyatakan belasungkawa dan segera pulang karena sudah menjalankan tugas, ini juga datang dan berusaha mengikuti acara hingga selesai sebagai penghormatan. Nah ini datang mengikuti acara hingga selesai jika saya cukup. Nah ini juga tidak. Yang tepat adalah yang D. Ketika ada yang teman orang tuanya meninggal, ya kita sebagai individu ya tadi toleran, empati serta simpati pada orang lain diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Nomor 5, Anda adalah seorang ketua majelis guru di sekolah D. Anggota guru yang bergabung ditanya berasal dari desa yang berbeda dan terlihat lebih senang berkumpul dengan kelompoknya saat mengerjakan program sekolah atau kegiatan sosial. Padahal ada beberapa program kerja yang membutuhkan kerjasama dari semua guru. Sebagai ketua majelis, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kita harus tidak mengelompok ya.
Bicara dari hati ke hati dengan setiap orang untuk mencari masalah sebenarnya. Ini nggak perlu ya. Meminta semua anggota untuk tidak saling membedakan karena berdasarkan program tergantung pada kerjasama orang. Ya. Sering melakukan rapat sehingga semua anggota saling memberikan saran yang menentukan kemajuan program. Ya. Mengamati keadaan tersebut dari waktu ke waktu sebelum memutuskan tindakan. Ini mengajak para anggota untuk aktif berkegiatan bersama sehingga terbangun rasa kekeluargaan. Nah, ini kan saya yang ini yang tepat ya. Jadi kalau aktif berkegiatan bersama, ini nanti apa namanya, kelompok-kelompok tertentu ya atau blok-blokan tertentu akan hilang. Ya, jadi rasa kekeluargaan akan muncul, tidak serta-merta oh saya dengan ini, saya dengan ini, tidak. Ya, untuk pembahasannya, jika hal tersebut terjadi pada soal, sebaiknya ketua divisi menjadi mediator keberagaman tersebut sehingga kerjasama dan rasa kekeluargaan antar anggota dapat semakin erat. Itu ya. Itu untuk di part ke-46. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.